izin untuk menjawab pertanyaan dari pertemuan lalu. Sebelum itu, perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rehan Adrian Manik, dan juga ada dua teman kami yang tidak bisa datang karena berhalangan. Yang pertama ada Derajat dan juga Muhammad Rizky. Saya Alisa Putri Anwar. Saya Siti Fadila Harun. Saya Fajira Sinaya Amarantia. Saya Teresa Rebeka Papu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu bagaimana sih cara pemerintah mereduksi kesenjangan pendistribusian dalam hal kesehatan supaya pembiayaan kesehatan dapat diakses semua orang, khususnya di Indonesia. Tentunya dari yang telah kami diskusikan, kami mendapatkan dua jawaban. Yang pertama yaitu meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Ini sudah umumnya untuk sebagaimana pemerintah itu harus meningkatkan akses kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat menjangkau dan menggunakan pelayanan tersebut dengan baik. Yang pertama, memberikan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKesmas dan jaminan kesehatan daerah. Yang kedua, meningkatkan anggaran sosialisasi dan promosi pencegahan penyakit. Yang ketiga, memperbaiki data yang menjadi basis sistem layanan dan rujukan terpadu. Dan yang terakhir adalah mengoptimalisasi evaluasi sistem kapasitasi berbasis komitmen. Untuk jawaban yang kedua, yaitu tentunya memperbaiki pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan ini adalah aspek penting untuk gimana sih di masyarakat tersebut, apakah pelayanannya sudah baik dan apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Nah, selain itu juga pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program imunisasi rutin, kampanye hidup sehat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika dari kelompok 5, yaitu tantangan apa yang paling signifikan dalam implementasi PPM di Indonesia dan bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan tersebut agar kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat berjalan optimal. Tantangan terbesar dalam public private mix atau PPM di Indonesia adalah menyelaraskan kepentingan sektor publik dan swasta. Pemerintah ingin layanan kesehatan terjangkau dan merata, sementara swasta tetap perlu keuntungan. Perbedaan ini sering membuat kerjasama kurang optimal, terutama jika regulasi dan transparansi biaya masih lemah. Selain itu, distribusi anggaran yang belum merata membuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih tertunda. Solusinya perlu regulasi yang lebih jelas, transparansi dalam pembiayaan, serta pemerataan anggaran agar layanan lebih adil. Pemanfaatan teknologi juga bisa membantu meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban biaya. Dengan kerjasama yang lebih baik, PPM bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Siti Maisa. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem pembiayaan publik dan swasta untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah? Tantangan utamanya meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya keuangan, manusia, serta infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan sistem pembiayaan publik dan swasta. Yang kedua, perbedaan tujuan dan prioritas. Sistem pembiayaan publik dan swasta memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, sehingga dapat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengintegrasikan sistem tersebut. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sistem pembiayaan publik dan swasta dapat menyebabkan duplikasi upaya, inefisiensi, dan kekurangan dalam layanan kesehatan. Yang keempat, keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Kelompok berpenghasilan rendah mungkin memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan akses mereka. Yang terakhir, kurangnya kesadaran dan edukasi. Kurangnya kesadaran dan edukasi tentang pentingnya integrasi sistem pembiayaan publik dan swasta dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Alisa Putri Anwar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Niluk Ayu. Untuk pertanyaannya, kenapa banyak masyarakat yang tergolong mampu secara finansial masih ragu untuk menggunakan asuransi kesehatan swasta? Padahal banyak sekali kelebihan dari pembiayaan swasta. Dan
Apa yang diperlukan oleh sektor-sektor dari pembiayaan kesehatan swasta ini supaya bisa lebih menarik masyarakat untuk menjadikan asuransi swasta sebagai pilihan banyak orang? Menurut Darmawan Prasetya, peneliti kebijakan sosial dari Perkumpulan Prakarsa, ada dua faktor penyebab asuransi kalah populer dari BPJS Kesehatan. Pertama, karena BPJS Kesehatan lebih terjangkau dibandingkan asuransi swasta. Mengutip Sekwis, BPJS Kesehatan memiliki 3 tingkatan kelas. Ini dimaksudkan agar semua kalangan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Sementara asuransi kesehatan swasta lebih kompleks dibandingkan BPJS Kesehatan. Mengingat asuransi swasta banyak produk yang ditawarkan dengan manfaat yang sangat beragam dan tingkatan harga premi yang berbeda-beda. Jika ingin manfaat lengkap, iuran yang harus dikeluarkan lebih mahal pula. Sedangkan untuk proteksi dengan manfaat yang lebih sedikit akan dihargai lebih murah. Alasan kedua, karena pasar asuransi di Indonesia memang tidak pernah terbangun sebelumnya. Menurutnya, kesehatan di Indonesia dibangun dari sistem masyarakat, bukan lagi sistem kebijakan sosial. Ini menyebabkan kebiasaan untuk mengakses layanan asuransi tidak terbangun dengan baik di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, apa yang perlu dilakukan sektor swasta untuk menarik lebih banyak orang? Sektor swasta perlu mengatasi persepsi bahwa layanan kesehatan itu mahal, rumit, dan mungkin didorong oleh keuntungan ketimbang kesejahteraan pasien. Dengan berfokus pada transparansi, nilai praktis etis, dan pengalaman pelanggan yang lancar, mereka dapat menarik lebih banyak populasi yang mampu secara finansial yang saat ini ragu untuk beralih dari BPJS. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, pertanyaan dari Alvina. Pertanyaannya yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh program JKN dalam mencapai tujuan perlindungan kesehatan universal dan bagaimana hal ini mempengaruhi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Jadi, program JKN menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai perlindungan kesehatan universal seperti kekurangan dana karena lebih banyak klaim dibandingkan iuran yang masuk, serta keterbatasan rumah sakit dan tenaga medis yang membuat pelayanan sering lambat dan tidak merata. Masyarakat di daerah terpencil juga sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas karena fasilitas lebih banyak tersedia di kota. Selain itu, banyak peserta yang hanya membayar iuran saat sakit sehingga membebani sistem keuangan JKN. Akibatnya, kelompok masyarakat kurang mampu seringkali harus menghadapi antrian panjang, pelayanan yang kurang optimal, serta biaya tambahan untuk transportasi dan obat di luar tanggungan BPJS. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan perbaikan dalam pendanaan, pemerataan fasilitas, dan kebijakan yang lebih ketat agar pelayanan kesehatan bisa diakses dengan lebih adil oleh semua orang atau seluruh lapisan masyarakat.